Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan sebuah pengalaman pahit yang pernah menimpa keluarga dari Ibu Sumiarsih. Jadi narasumber aku ini bercerita bahwa dirinya pernah mendapat sebuah cobaan di mana dia pernah mengalami sebuah insiden yang luar biasa di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan semua ini terjadi karena pelet listrik. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi, ada sebuah cerita yang menurutku aku sendiri juga, ya ampun, dunia pening banget ya. Banyak banget gitu loh cerita-cerita yang menarik di sekitarku dan akhirnya aku bisa bahas di sini. Jadi kali ini itu cerita dari Bu Sumiarsih. Beliau ini pernah mengalami sebuah bencana dalam rumah tangganya di mana saat itu dia diberi ujian ya, diberi ujian sama Allah di mana sang suami itu terkena pelet listrik. Awalnya, Bu Sumiarsih juga nggak menyadari bahwa perubahan dari suaminya itu adalah guna-guna dari seorang perempuan. Karena selama ini juga mereka harmonis aja gitu. Akhirnya karena aku penasaran nih dengan ceritanya dan beliau ingin sekali bercerita tentang masalah itu kepadaku, akhirnya aku mendengarkan sampai habis dan endingnya bisalah nanti kalian dengarkan aja sampai habis dan semoga kalian tidak terkejut dengan cerita ini. Nah, ada cerita di mana satu keluarga yang memang memiliki semuanya, harta kekayaan itu udah wah banget. Itulah Bu Sumiarsih dan suami. Suaminya bernama Wawan. Beliau itu dari keluarga berkecukupan dan memang seorang wirausaha yang sangat sukses sekali. Di awal pernikahan sampai mereka dikaruniai dua anak, memang nggak ada sesuatu yang nggak ada yang sesuatu yang aneh-aneh terjadi gitu sama Pak Wawan. Tapi kalau Bu Sumiarsih kan karena ini udah pernikahan kedua, jadi kayak adalah rasa trauma ya dari pernikahan masa lalu yang masih tersisa dalam hatinya karena dia itu juga eh kayak gimana ya, kayak bingung gitu antara siap gak siap saat menikah dengan Mas Wawan ini. Nah, dari pernikahan pertamanya sama si suami yang pertama, Bu Sumiarsih ini punya satu orang putri yang namanya itu Kenanga. Kenanga ini usianya itu masih 20 sampai 21 tahun lah, 21 tahun lah. Jadi Kenanga ini akhirnya ikut Bu Sumiarsih ketika orang tuanya bercerai dan ketika menikah dengan Mas Wawan, mereka tinggal bersama. Nah, tiba-tiba nih usaha dari Mas Wawan ketika pernikahan sudah masuk pada tahun ketiga apa keempat ya, lupa aku. Jadi ya pokoknya di tahun keempat itulah ya, rumah tangganya itu kayak mengalami sebuah perubahan gitu. Bu Sumiarsih ini hanya mengira-ngira bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi pada rumah tangganya saat itu. Cuman Bu Sumiarsih ini kayak nggak terlalu peduli dengan semua itu.
Yang penting kan suaminya masih mau bersamanya dan tidak melakukan sesuatu yang neko-neko. Nah, ketika pernikahan mereka udah masuk di tahun keempat, Mas Wawan ini kayak ngerasa ada yang apa ya, ada sesuatu yang aneh pada dirinya karena mudah sekali marah gitu ketika ada di rumah. Sampai kemarahan dia itu dia lampiaskan kepada dua anaknya, dua anak laki-lakinya yang masih kecil-kecil. Bahkan kenangan juga kayak apa ya, terkena imbasnya juga. Akhirnya Mas Wawan ini kayak bingung gitu, kenapa kok setiap ada di rumah itu marah melulu. Nah, Sumiarsi ini kayak, Mas, istighfar dong. Kamu kalau di rumah itu jangan seperti itu. Kontrol hatimu biar apa kayak guna-guna atau misal memang ada sesuatu yang sedang datang untuk menguji ketahanan atau kerekatan rumah tangga kita itu, mereka bisa kalah karena iman kita itu lebih besar daripada kiriman itu. Nah, akhirnya Mas Wawan ini kayak nurut gitu sama omongannya Sumiarsi. Nah, karena memang apa ya, sesuatu ini agak aneh nih. Sumiarsi itu kayak, aduh aku nggak bisa nih karena ya mungkin ada rasa eman karena suaminya juga wirausaha yang sukses dan mereka juga udah dikaruniai anak dua gitu, ganteng-ganteng. Dan kalau sampai ada terjadi sesuatu, Bu Sumiarsih itu kayak aku nggak bisa gitu. Nah, akhirnya karena melihat sang ibu dan bapak sambungnya ini kayak ada masalah, si Kenanga ini kayak, Bu, udahlah kamu jangan kayak gitu. Kita pelan-pelan aja nanti pasti ada jalan gitu. Jadi Kenanga ini pikirannya itu dewasa banget. Ya setelah itu Bu Sumiarsih ini malah kayak apa ya, kayak ngelihat tingkah laku Mas Wawan ini setiap harinya itu semakin berubah. Bahkan jualan-jualan yang mereka mereka apa namanya, mereka usahakan saat itu tiba-tiba udah mengalami penurunan gitu, penurunan daya pembeli, terus apa, jualannya itu juga nggak sekencang waktu tahun-tahun kemarin. Nah, akhirnya si Mas Wawan ini udah kayak ada di tahap dimana dia itu udah nggak mau dengerin siapapun. Udah nggak mau dengerin siapapun, ketika ada di rumah juga nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya ada suatu ketika di mana Mas Wawan ini meminta untuk kamar. Pisah kamar dan Sumiarsih waktu itu juga udahlah nurut aja gitu daripada nanti ada apa-apa. Akhirnya nurut aja. Jadi sejak saat itu Mas Wawan sama istrinya ini tidur di apa namanya, beda kamar gitu. Nah, karena memang Sumiarsi ini juga masih bekerja ya di siang hari, Mas Wawan ini kayak udah ngerasa males gitu. Males, sudah mau ngapa-ngapain juga nggak mau. Terus di rumah itu juga tatapannya udah kosong, udah nggak pengen ngapa-ngapain, hanya pengen tidur. Akhirnya mau nggak mau Sumiarsih yang harus ngontrol beberapa toko yang mereka jalankan karena udah apa, suaminya itu udah berubah sikap, udah males-malesan gitu, nggak mau kayak apa namanya, nggak mau menjalankan bisnis yang udah dia rintis.
Ya udah akhirnya setiap pagi, setiap hari Sumiarsih ini udah berangkat kerja aja di rumah itu suaminya diurusin ke Kenanga yang memang Kenanga ini udah bisa gitu loh kayak udah dewasa lah, udah bisa masak, udah bisa ngurusin adik-adiknya gitu. Nah, kemudian nih suatu hari si Sumiarsi ini kayak ngerasa ada yang janggal gitu kok. Semakin hari itu suaminya semakin nggak sadarin diri, tatapannya kosong. Habis itu dia itu kayak nggak mau ngapa-ngapain lagi selain ada di rumah. Ya udahlah ya, Sumiarsi yang menjadi istri yang baik dan juga khawatir karena dia harus mempertahankan rumah tangganya saat itu. Akhirnya punya pikiran nih untuk ngelihatin siapa Mas Wawan ini ke seorang dukun. Ya udah, akhirnya waktu itu langsung lah ya nemuin orang pinter yang memang dia tahu dari temannya. Tuh ada dukun pinter di sana. Beliau itu orang lintrik gitu katanya. Kamu nanti kalau tanya-tanya ke beliau, dah jitu banget itu hasilnya. Nah, karena saran dari temennya, akhirnya Bu Sumiarsih ini berangkat ke dukun tersebut, meskipun jauh dijabanin. Nah, sampai di sana si dukun ini mengatakan sesuatu yang membuat Bu Sumiarsih ini terkejut setengah mati. Di sana, dukun itu mengatakan bahwa ya benar, suamimu sedang diganggu oleh seorang perempuan cantik gitu katanya. Wah, Bu Sumiarsi udah bingung, udah kayak nggak ngerti mau gimana karena selama ini pernikahan mereka itu baik-baik saja. Dan relasi dari Mas Wawan juga bukan perempuan-perempuan lain, nggak ada lagi. Yang ada cuma ya udah relasi teman kerja aja. Dan Bu Sumiarsi itu kenal banget siapa saja relasi dari Mas Wawan ini. Ya udah denger perkataan si dukun, si orang pintar ini, Bu Sumiarsi langsung kayak nyelidiki gitu kan. Siapa aja orang yang deket sama Mas Wawan selama ini. Langsunglah diteleponin satu persatu teman-temannya itu. Kalian kenal ini nggak? Kalian tahu nggak gini 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 Mas Wawan deket sama siapa beberapa tahun ini gitu. Nah teman-temannya itu bilang nggak ada Bu. Selama ini nggak ada yang deket sama Mas Wawan. Deket pun juga bukan deket-deket yang kayak pacaran atau punya hubungan gitu ya sekedar bisnis. Mungkin ibu tanya-tanya ke teman-teman sekolahnya dulu atau teman-teman di kampung, di toko-toko kampung gitu mungkin ada yang tahu hubungan di luar sana gitu kan. Nah, Bu Sumiarsi ini ya kayak udah apa ya muntap, udah bingung dan dia itu harus mengatakan sesuatu. Akhirnya ya udah setiap dia temui orang yang deket sama Mas Wawan ini, dia langsung cerita bahwa gini aku tanya karena ini nih suamiku udah terkena perempuan gini-gini pelet gitu-gitu kan. Ya akhirnya semuanya tahu gitu masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Ya menurutku sih sebenarnya jangan ya kalau meskipun kalian sedang dalam apa? Sedang dalam masa yang diuji sama Allah, apapun aib dalam rumah tangga itu jangan sampai diketahui oleh orang luar gitu karena takutnya nanti ada yang tidak suka dan lebih bahagia melihat penderitaan dari kalian. Menurutku seperti itu. Nah, Bu Sumiarsi ini udah kayak terlanjur emosi, akhirnya bercerita lah setiap dia bertemu dengan teman dari Mas Wawan itu bercerita, bercerita, bercerita. Dan akhirnya nih dia itu kayak menemukan sesuatu yang mungkin jadi jawaban dia selama ini mencari jejak siapa saja yang memang dekat sama
Mas Wawan. Nah, akhirnya ada salah satu temannya, teman sekolah sekolah SMA gitu lah ya, SMA apa SMK gitu. Jadi tuh temennya itu bilang bahwa Mas Wawan ini deket sama salah seorang perempuan yang tinggal di luar, tapi masih berdekatan dengan tempat tinggal dari Mas Wawan. Jadi namanya itu Gina. Ini Bu, memang beberapa tahun ini itu dia deket sama perempuan yang namanya Gina dan kebetulan itu memang teman kita semua gitu. Dan dia memang deket sama Mas Wawan karena memang sering mengambil nih apa kayak ngambil pasokan barang dari Mas Wawan dan sering banget mereka itu berinteraksi gitu. Nah, mendengar jawaban tersebut nih si Bu Sumiarsi ini langsunglah mencari informasi tentang Gina ini. Dan ternyata menemukanlah ya jejak dari mereka dari HP-nya Mas Wawan nih langsung disadap sama Bu Sumiarsi ini dan ternyata menemukan sebuah chat yang memang dinamakan dengan Gina. Wah, muntap lah ya, marahlah si Ibu Sumiarsi ini. Ah, beneran nih, Gina nih pelakunya nih gitu. Nah, cari informasi lah di mana rumah Gina waktu itu. Terus ketemu alamatnya Gina. Alamatnya itu emang nggak jauh dari rumah mereka, meskipun ada di luar sana ya. Masih bisa lah ditempuh jarak 2 jam gitu udah sampai di rumahnya. Langsung lah ya, karena udah menemukan alamat Gina, langsung ke rumahnya untuk mencari klarifikasi apa sebenarnya hubungan mereka berdua. Sampailah Bu Sumiarsi di rumahnya Gina, dia nggak ngelihat ada orang di rumahnya karena sepi katanya. Hanya ada satu orang laki-laki yang sedang bersihin rumput waktu itu. Nah, bapak ini bilang, oh cari Ibu Gina, Ibu Gina sedang keluar. Bu, kamu tunggu aja di sini, sebentar lagi juga balik gitu. Ini ya udah ditunggu sama Sumiarsi. Itu dadanya itu udah sesak, udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dia itu sudah kayak marah banget, udah kepingin cepet-cepet ketemu sama Gina. Kenapa kok dia itu setega itu menghancurkan rumah tangga dari temennya? Ini ada sebuah mobil yang datang. Mobil itu datang terus belok nih ke rumahnya Gina ya, bener prasangkanya si Bu Sumiarsi itu ah ya bener ini Gina ini gitu kan ya. Akhirnya turunlah seorang perempuan yang memang cantik banget dan fashionable ya, dan aura pinternya itu kelihatan banget gitu. Udah akhirnya tanpa pikir panjang Ibu Sumiarsi ini langsung berdiri mendekati Gina, langsung rambutnya itu dijambak karena udah kesel, hatinya itu udah aduh pengen banget nih anak ini udah aku pengen cabik-cabik gitu. Kemudian nih si Mbak Gina ini juga nggak nggak mau dong, nggak apa ya, nggak terima kalau dianya itu dijambak-jambak. Akhirnya dia juga ngejambak nih Bu Sumiarsih ini gitu ya, jadilah mereka bertengkar lah ya, gelut lah ya, gelut. Habis itu dilerai sama si bapak-bapak yang bersihin rumput di rumahnya Mbak Gina ini. Nah, akhirnya mereka berdua disuruh sabar dulu, ceritakan kenapa awalnya kok jadi kayak gini. Terus Ibu Sumiarsi ini datang-datang kok bisanya marah-marah kayak gitu tanpa alasan yang jelas. Nah, akhirnya mereka mau nih duduk dan pengen tahu nih sebenarnya inti masalahnya itu waktu itu apa gitu. Nah, Bu Sumiarsi ini langsung ngomong aja, ngelontarin kata-kata pedas gitu ya ke Mbak Gina. Terus
Mbak Gina ini kayak dengerin gitu dulu dan emang attitude-nya itu bagus banget. Dan Bu Sumiarsi itu bilang, "Kamu udah berapa lama hubungan sama suami aku? Aku tahu kalau kamu itu punya hubungan spesial kan di belakang aku." Nah, Mbak Gina ini langsung kayak gini, "Loh, Ibu tahu informasi itu dari mana? Kalau aku punya hubungan khusus dengan Mas Wawan gitu." Iya, aku udah ngelihat nih semua chatmu, semua apapun yang kamu katakan di chat itu dengan suami aku udah tahu semuanya. Nah, si Mbak Gina ini juga kaget dong, hah? Ngapain Bu aku harus selingkuh sama suami kamu? Mohon maaf ya Bu, suami aku itu lebih ganteng, lebih lebih lah dari Mas Wawan. Dan aku ini cantik. Kalaupun aku ingin selingkuh, mungkin sasaranku bukan Mas Wawan, tapi orang yang lebih kaya lagi di luaran sana. Nah, si Bu Sumiarsi ini yang dengar kayak gitu itu malah marah dong. Kayak dia itu semakin diredahkan gitu. Ya aku tahu kamu itu cantik, tapi kan kamu kayak ngeles gitu lah pokoknya, ngomel. Dan si Mbak Gina ini cuma ketawa ya, Bu. Sebelum kita bahas lebih jauh, aku pengen tahu deh. Sebenarnya eh, intinya ini ibu kesini mau ngatain kalau aku ini adalah selingkuhan dari Mas Wawan, suami kamu, gitu. Nah, si Bu Sumiarsi ini, iya, karena memang bukti udah jelas mengarah ke kamu semua, kamu itu selingkuhan dari suami aku, gitu. Mana Bu, coba aku lihat isi chatnya, gitu kan. Hanya ditunjukin nih, screenshotan dari chatnya suaminya itu kepada orang yang bernama Gina. Dan si Mbak Gina ini kaget dong, hah? Aku nggak pernah ngechat seperti ini ke Mas Wawan. Dan ini terakhir tadi malam ya. Yuk coba lihat ya. Aku menghubungi suamimu itu kapan gitu. Ini dibukalah HP-nya dan di situ memang ada dua HP. Dibuka semua chatnya, chat dan dia tunjukin ini chatku sama Mas Wawan dan ini baru seminggu yang lalu terakhir aku chat dan ini yang ada di HP kamu itu tadi malam. Dan ini siapa? Ini foto profil aku seperti ini, Bu. Chatnya. Dan ini bukan foto aku, gitu kan. Fotonya itu anime gitu loh pokoknya. Kaget dong ya ibunya itu, Bu Sumiarsi kayak, ah iya juga ya, bukan Mbak Gina nih. Karena memang dia udah ngeliat sendiri bahwa chatnya itu nggak sama identitasnya sama Gina yang dia lihat di HP-nya si Wawan. Kaget dong ya. Wah, ini Gina yang mana lagi? Apakah ada teman sekolahnya Mas Wawan itu yang namanya juga Gina gitu kan? Ya akhirnya dengan rasa yang malu Bu Sumiarsi ini minta maaf dong ke Mbak Gina waktu itu. Mohon maaf Mbak, aku lebih nggak hati-hati. Tiba-tiba ke sini tanpa ada penjelasan, tanpa aku mengetahui kebenarannya, akhirnya aku melampiaskannya ke kamu. Oh nggak apa-apa gitu. Tapi Bu, aku bukan ikut campur ya urusan rumah tanggamu. Cuman beberapa minggu yang lalu, aku pernah datang ke rumah ibu dan aku itu pernah melihat Mas Wawan ini sedang sama perempuan gitu katanya. Dan mereka itu bergandengan tangan gitu kan. Nah ini si Bu Sumiarsi ini kayak, ah siapa? Kok sampai berani-beraninya ada di rumah seperti itu? Ah masih muda kok Bu. Dia itu kayak masih anak kecil gitu ya, remaja gitulah ya. Dan itu memang mesra sekali dengan Mas Wawan ini. Mungkin ibu kenal sama si anak ini gitu. Gak ada Mbak, di rumah itu cuma ada kenanga. Dan itu anak aku, anak perempuan aku satu-satunya gitu. Gitu ya.
kayaknya ibu harus lebih hati-hati kalau eh, melihat hubungan aneh seperti itu gitu. Dan Bu Sumiarsi ini kayak nggak dong gitu loh ya, nggak mau tahu kalau ternyata omongannya Mbak Gina itu ngasih warning gitu ke dia kalau ada apa-apa nih sama Kenanga dan Mas Wawan. Cuma waktu itu memang Bu Sumiarsi itu sedang dalam masa yang kalut, dia itu kayak enggak bisa menerima semua keadaan kecuali dia mengetahui jawaban yang selama ini dia pendam dalam hatinya. Aku pengen tahu sebenarnya itu siapa yang sedang ingin menghancurkan rumah tangganya. Yowes, akhirnya pulanglah Bu Sumiarsi dengan keadaan yang kecewa dan sekaligus malu kepada Gina karena udah bersikap seperti itu. Pulanglah Bu Sumiarsi. Di rumah nih, suaranya itu sepi banget, gak ada orang sama sekali. Dia juga manggil-manggil Kenanga, tapi dia lupa kalau ternyata kalau pagi kayak gini itu dia kuliah. Kuliah dan Mas Wawan mungkin juga udah ada di kamarnya ya, di lantai atas. Jadi akhirnya ke dapur lah. Di dapur ini Bu Sumiarsi itu kayak ngelihat ada banyak sekali cairan putih berceceran di lantai. Gak tahu ya apa ya, kalau dibilang santan katanya bukan, tapi baunya itu bau pandan. Yaudah Mbak Bu Sumiarsi ini juga kaget gitu kan. Ah, siapa yang habis pakai dapur gitu? Apakah Bibi gitu kan? Jadinya nyuruhlah pembantunya itu yang sedang ada di kolam, bersihin kolam itu untuk bersihin di dapur. Nah, si pembantu ini ditanyain dong sama Bu Sumiarsih ini, ih siapa yang habis make ini dapur gitu. Wah, nggak tahu Bu, kita nggak tahu apa-apa gitu katanya. Tapi logatnya si pembantu ini kayak nutupin sesuatu. Cuma Bu Sumiarsi ini kayak ya wis lah, udahlah aku capek hari ini tuh sekaligus malu juga. Nah, dia ngelihat anak-anaknya yang laki-laki dua ini masih ada di kamar sedang belajar waktu itu dan satunya itu main motor-motoran sama pembantunya yang mengasuh mereka. Dan ya udah masuk ke kamarnya, dia itu kayak merenung gitu kan. Merenung, meratapi apa yang udah terjadi dan dia itu semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Terus kenapa Mas Wawan kok seperti ini, semakin hari kok semakin aneh gitu kan. Akhirnya pada suatu hari ada sesuatu yang membuat Bu Sumiarsih ini mendapatkan jawabannya. Sesuatu itu adalah di mana beberapa minggu setelah itu Bu Sumarsi itu kayak kepengen bersih-bersih rumah gitu. Karena si Kenanga waktu itu ada apa ya kayak acara dari sekolahnya gitu, dari kampusnya itu pergi ke luar kota dan di sana waktu itu emang dia nggak ngapa-ngapain suwung gitu ya. Suwung. Dan akhirnya bersih-bersih lah di rumah sambil dibantuin sama apa pembantunya waktu itu bersih-bersih rumah, akhirnya bersih-bersih kamarnya dulu, bersih-bersih kamar anak-anak yang laki-laki itu, terus terakhir bersihin kamar Kenanga. Sebenarnya nggak sengaja juga ya, nggak sengaja juga. Nah, ada sebuah lemari yang memang selalu dikunci sama Kenanga. Nah, kuncinya itu ternyata hari itu tuh lupa dia bawa. Nah, si Sumiarsi ini kayak nggak emang bukan tipe orang tua yang suka ngelihat rahasia-rahasia sang anak ya. Jadi meskipun lupa terus nyantol nih di lemarinya itu dia nggak yang ngambil gitu kan, apalagi ngacak-ngacak dalam lemari.
Ya udah akhirnya tahu kalau lemari yang selalu dikunci sama si Kenanga ini lupa, nggak dikunci. Ini ya udah langsung di mau niatnya itu sama Sumiarsi mau dikunci, terus kuncinya itu mau ditaruh di meja belajar sang anak. Tapi kok tiba-tiba ketika mau ngunci lemari itu, kok ada perasaan yang kayak ada sesuatu nih di dalam gitu. Sumiarsi itu kayak ada ragu gitu, ini lihat apa enggak ya, lihat apa enggak gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa dari hatinya itu langsung membuka lemari itu dan ternyata ada sebuah handphone di dalam lemari itu. Nah, kaget dong lah. Kenapa ternyata punya dua handphone ya? Ini handphone untuk apa gitu? Diambil lah sama si Bu Sumiarsi dan dilihat layarnya itu adalah foto profil dari chat yang dilihat di WhatsApp sang suami. Waduh, langsung gemeter, langsung nggak ngerti mau ngapa-ngapain. Si Bu Sumiarsi ini hanya bisa diem gitu, nggak ngerti mau ngapain. Tapi dalam hatinya itu pengen banget membuka handphone itu. Nah, ternyata ada sandi nih. Ada sandinya kan? Ya udah, aduh ini gimana sih kok ada sandinya gitu. Wis akhirnya dia ngingat-ngingat sesuatu gitu sambil berdoa di dalam hati, "Ya Allah, gitu pengen tahu, semoga aja sandinya itu aku bisa menebaknya." Ternyata bisa. Insting dari seorang ibu itu memang luar biasa banget. Bu Sumiarsi langsung membuka handphone itu dan dia langsung eh, membuka chat ya. Dan ternyata di chat itu ada yang namanya apa? Kalau nggak salah namanya itu Kanata kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nggak kalau nggak keliru aku inget-inget waktu itu ceritanya itu kalau nggak salah chatnya itu namanya Anata. Langsung diklik lah ya, ternyata isinya itu ya ampun, adegan dewasa semua. Jadi apa ya, ada foto-foto yang nggak layak dilihat gitu loh. Dan itu udah dilakuin sama si anaknya ini Kenanga. Ada eh, ada video yang memang memperlihatkan kemaluan laki-laki sama perempuan yang sedang begitu skidi papap gitu. Terus si Kenanga ini sedang ngirim pap, sedang telanjang setengah telanjang gitu kepada si Anata ini. Yaudah akhirnya karena foto profilnya itu juga nggak ngerti ya. Terus nomornya itu nggak sama, dikira itu memang suaminya ya. Aduh, udahlah aku mau terima ada takdir gitu. Kalau ada apa-apa nanti aku tinggal marah gitu. Ternyata nomornya itu nggak sama seperti nomor suaminya. Wah, kaget dong ya. Nya, ya wis gitu. Wis, mungkin ini privasi anaknya langsung dimasukin lagi ke lemari HP-nya. Dah, setelah itu si Sumiarsi ini kayak apa ya kayak membiarkan itu begitu saja tanpa mencari tahu kepastian dari isi chat itu tuh kepada Kenanga. Hingga suatu hari nggak ngerti kenapa perasaannya itu memang udah kayak dah ini anakku ini udah ada hubungan nih sama suamiku gitu. Jadi memang Sumiarsi ini kayak ngasih alasan, aku mau ngajak dua anaknya ini, yang laki-laki ini untuk keluar gitu. Kamu nggak apa-apa ya di rumah sendiri ya nggak apa-apa gitu, sambil cuek gitu kan. Nah Kenanga ini kayak
memilih untuk tidak ikut karena memang ada temennya katanya mau datang ke rumah untuk ngerjain apa tugas. Ya udah akhirnya ya iya aja deh ngapain gitu. Dah akhirnya berangkatlah berangkat dan itu sebenarnya alibi aja dari Sumiarsih bahwa dia itu memang berniat untuk menjebak mereka. Apakah benar mereka itu punya hubungan atau tidak? Nah, 1 jam setelah itu dia itu kembali ke rumahnya, tapi tanpa mobil, tanpa apa-apa dia jalan kaki gitu loh, dan mengendap-endap dari rumahnya. Dia pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi ketika dia tidak ada di rumah selama itu. Dan dia mengendap-endap ya. Dia jalan masuk ke dalam rumah tanpa ada suara sedikit pun dari langkah kakinya yang bisa dikenali oleh orang. Nah, di sana itu sepi banget, pembantunya nggak ada, nggak tahu kemana, sepi pokoknya rumah itu. Tiba-tiba nih ada suara yang membuat dirinya itu kayak sakit hati waktu itu. Ada suara yang memang udah pastilah, udah jelas bahwa itu ada sesuatu yang menuju kepada hubungan suami istri. Jadi ada suara gitu, plok plok plok. Iya, aku juga nggak ngerti itu plok-plok apaan nih kan ya nggak ngerti aku katanya Bu Sumiarsi itu ya plok-plok gitu. Akhirnya jalan lah. Suaranya itu ada di lantai 2. Nya jalan di lantai 2 itu kan memang ada ruang tamu gitu kan. Sama ruangannya si Pak Wawan. Ada lagi di atas dilihatlah ternyata sesuatu yang mengerikan terjadi. Si Pak Wawan ini udah tertidur gitu, duduk tertidur, tapi di atasnya itu udah ada kenanga yang udah telanjang dan mereka memang sudah melakukan hubungan suami istri gitu kan. Melihat itu si eh, Ibu Sumiarsi ini kayak berteriak gitu. Dia langsung spontan berteriak dan astaga, anakku sendiri yang seperti itu kenapa gitu kan. Teriak, kenanga kaget, si Pak Wawan ini juga kaget dan mereka berdua juga udah nggak bisa menjelaskan apapun karena bukti nyata itu udah ada di depan mata dan Ibu Sumiarsih juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi nih dari cerita ini yang bikin aku kaget, sang anak ini memang melakukan lintrik kepada ayah sambungnya ini, Pak Wawan, Mas Wawan. Tetapi alasannya mengapa seperti itu karena dia mengikuti jejak dari sang ibu, Ibu Sumiarsi. Apa? Ternyata dulu Wawan ini punya istri, namanya itu Ratna. Nggak ngerti kenapa, Kenanga ini bilang bahwa dulu itu ibunya ini punya hubungan gelap dengan Mas Wawan, padahal mereka berdua itu punya pasangan. Dan suatu hari nih, ibunya itu ngajak Kenanga ke salah satu dukun yang terkenal sebagai dukun lintrik. Dan memang tujuannya adalah untuk mengikat Wawan agar bisa meninggalkan istrinya dan mau menikah dengan Ibu Sumiarsih waktu itu. Akhirnya terjadilah cerita seperti ini dan si Kenanga ini memang melakukan semua itu atas dasar pengen ikut jejak sang ibu dan dia juga udah terlanjur cinta banget kepada ayah sambungnya ini. Dan aku yang mendengarkan cerita itu kaget setengah mati.
mengerti ternyata ceritanya itu alurnya seperti itu. Ya, mau ngomong Ibu Sumiarsih korban juga gimana ya? Ceritanya seperti ini, tapi semoga aja kalian yang mendengarkan ini bisa waspada, bisa hati-hati, jangan sampai melakukan hal seperti ini karena memang bakalan ngerusak keturunanmu nanti. Dan beginilah ending dari cerita pelet lintrik yang pernah terjadi di dalam keluarganya Ibu Sumiarsih. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.